terus nemu ada bus katanya, ada bis. Dan bis itu penuh, nggak apa-apa naik aja dulu ke Jenangkel istilah namanya. Dan betul. nanti juga akan ada yang turun, kita bakalan kebagian kursi. Nah gitu. Kalau misalnya kita nunggu bus yang kosong mau sampai kapan? Nah betul, Ya, saya maksudnya- sering kayak gitu. gitu. Bener-bener ini kalau kejadian waktu ke arah ke Bandung kita berangkat kerja, saya emang nggak nunggu yang kosong karena kan takutnya kesialan. Jadi nangkel. Iya. Nanti juga kan ada kursi kan Nah yang itu. turun kan ya. Hello, welcome back to PSK Podcast Suka-Suka. Kembali lagi di konten Air official ya. Konten Kita official. tayang siang mungkin. Saya ditemani edisional karena teman dari kita ada lagi keperluan, ada jadi mendadak kita bisa kesini hadir. gitu, Pak. Iya, Nah kita kedatangan narasumber dari jauh jauh-jauh ya. Wow. Perbatasan lah. berbatasan Garut Tasik. Perbatasan apa nih? Garut Tasikmalaya Ya, gitu kan. bukan jalur gajah bukan. Bukan. Perbatasan Garut Tasikmalaya. Langsung saja ini dia narasumber kita. Perkenalkan dengan siapa? Dengan Iya, perkenalkan aku Rifa Fauzia. Rifa Fauzia. Dia adalah Betul. salah satu YouTuber dengan konsep konten dengan lebih ke Betul. make up. Iya, Mungkin sama iya sama pengisi penyiar radio juga Ya. di Iya, salah betul. satu stasiun di Garut dengan apa nama penyiar radionya stasiun radionya. Nama radionya Radio Kesehatan Medina FM, Oh. gelombangnya 105,3. gelombangnya Bisa dipantengin tuh tiap 100,3 Itu hari. non-stop. nonstop. Ya, kecuali dari pukul 1 pagi sampai pukul 6 itu. 6 pagi. Oke. Jadi Berarti dari ini 6 berbicara tentang kesehatan. Betul. Kita konsepnya radionya radio kesehatan. Dan ini tuh satu-satunya radio di Garut yang mengusung konsep kesehatan. Luar oke. biasa. Jadi si Tete ini jadi penyiarnya gitu Iya, ya. betul. Kalau misalkan request lagu ke masuk. Masuk lah. Masuk. masuk. Jadi, masuk bisa. apapun genrenya, mau dangdut, mau pop, ada juga rock, itu Iya. tetap kita putarkan. Genrenya ada tiap acara, tapi informasi yang kita sampaikan ke audiensnya itu tentang kesehatan. Tentang kesehatan luar biasa. Kirain hanya memberikan informasi edukasi tentang kesehatan aja gitu kan di sisi lain. Ya. Enggak lah. Biasanya Tapi kalau kayak gitu diselipin lagu kan jadi penikmat ya juga. biasanya kan kalau lagu-lagu, Nah, kalau kesehatan, kalau iya. dongeng. Soalnya sih sekarang udah banyak ya mungkin bukan banyak ya. Sedikit kurang mungkin teh ya kalau untuk radio tersendiri Betul. gitu kan. Nah, untuk Teteh sendiri gimana ini? Nah, kalau dari kacamata aku gitu ya, Kak, dari kacamata penyiar, kami itu selalu berusaha nampilin sesuatu yang beda, khususnya dalam informasi yang disampaikan. Jadi informasi kesehatan, sekalipun itu kesehatan gitu ya, tapi tetap informasinya yang up to date, terus yang memang gampang di aplikasi ini sama para pendengar. Jadi walaupun dari radio, mereka bisa mendapatkan informasi yang memang aktual dan juga tajam gitu, terpercaya. Jadi mereka juga tertarik. Selain itu, terus lagu-lagunya juga yang diputerin tuh memang yang lagi hits, yang memang Lagi viral sekarang ya seperti hits TikTok apa itu? lagi viral Bisa. sekarang mungkin lagunya si Rizky Betul. Febian tuh. Oh bisa. Oh iya. Lagi ngetren itu bisa mewakili perasaan juga, bisa kan lagi dengerin informasi dari Saya nyanyikan kesehatan sedikit. dengerin lagu dengerin lagu dengerin informasi kesehatan mungkin sedikit pengen ada hiburannya, Nge-refresh. nge-refresh Nah, itu juga betul. gitu kan. Tapi kami kan tetap buka interaksi juga lewat telepon dan SMS. Jadi mereka juga suka request, suka kirim-kirim salam. Dan itu tuh continue banget itu pendengar radionya. Ada. Jadi salam tuh ada yang sampai 1 jam loh. 1 jam. Iya, nelfon 1 jam 1 jam. dipapai dari A sampai Z itu. Tapi, cewek cowok itu. Dua-duanya juga ada. Oh, loh. ada. Dari kalangan mudanya ada yang kayak gitu, dari kalangan bapak-bapak ibu-ibu juga memang. Tapi misalkan salamnya bisa termasuk jadi biro jodoh enggak? Aduh. Banyak loh yang berjodoh Ada. Iya. Ada. Dia fans Tapi ada radio yang sama berhasil. fans radio itu jadi jodoh ada loh banyak. Wis, luar biasa. Mungkin saya bisa Nah, salam bisa, gitu bisa. ya. Oke, nanti
dia tunggu pokoknya di 105,3. Nah, Berarti jadi pantengin ya. mungkin bisa jadi pendengar Pantengin. setia. Pantengin setiap hari ya. Harus pasti setiap Setiap hari jam 6 sampai jam 12. Jam 12 malam. Satu Full, gitu acaranya itu sekitar 3 jaman lah. Oke. 3 jaman. Satu penyiar diganti gitu. Nah, kalau untuk Teteh sendiri mungkin ada rencana atau bikin seperti kayak podcast gitu kan? Ini kan masih membahas seputar radio ya. Betul. Gitu kan? Karena kan sekarang juga era udah mulai memasuki era modern gitu kan. Di sisi lain radio bukannya tertinggal atau gimana gitu kan? Karena kita mengikuti era gitu. Apakah Teteh ada ketertarikan mau bikin podcast gitu atau gimana gitu? Kayak gini gitu lah. Sebetulnya sih kalau bicarain tentang podcast, sekarang tuh memang banyak banget nih angan gitu ya. Iya. Banyak banget PR-PR yang pengen diwujudin Betul. untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya untuk ngusung tema, kalau untuk konsepnya ke radio-radioan, mungkin enggak sih kalau saya ya. Soalnya Betul. emang saya juga belum lama sih di dunia radio, di dunia broadcasting. Lebih ke saya pengen punya podcast yang memang sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu, apa yang saya mau. Saya sebetulnya pengen ngegerakin gitu ya pemuda-pemuda di sana, di lingkungan saya gitu. Oh ya. Kayak gini kan seru tuh ya kalau misalnya bikin podcast bareng-bareng kan mereka beda-beda keahlian. Betul. Tapi pengennya sih ngundang orang-orang yang memang berkompeten di ahlinya, di dalam bidangnya. Terus bisa berpengaruh gitu sama si penontonnya. Pengennya gitu sih. Jadi Gitu. ada dampak Misalkan- bersinergi lah, ada sinergi Nah, positifnya betul, gitu yang pengen gitu bagi sih. Misalkan- pendengarnya gitu kan. Kalau misalkan petani ahlinya langsung. Nah, itu. Seperti kita kan ibaratkan bisa membantu juga memberdayakan anak muda juga. Betul gitu. sekali. Nah, sekarang kan yang harus lebih diperhatikan itu anak muda lebih kreatif Nah, lagi itu. gitu kan. Kan generasi bangsa yang memang harus lebih diasah lagi kan anak-anak mudanya ya. Anak muda gitu kan. Kita- Sekarang kalau diperhatikan kan kondisi lagi gini gitu kan. Betul, lagi corona. Lagi pandemi kayak gini gitu kan. Nah, mungkin sebisa mungkin ya adalah sedikit kegiatan lah, Betul. kegiatan positif gitu kan. Selain kita main gadget, bukannya nggak boleh main gadget gitu kan. Betul. Ada batasannya juga gitu kan. Kita harus bisa memanfaatkan waktu ya. Nah, Apalagi itu. memang kalau misalnya di corona ini kita kalau misalnya bisa manfaatin gadget ini tuh pundi-pundi bisa diraih banget. Betul sekali. Soalnya setiap hari kalau lagi pandemi kayak gini semuanya ya ke gadget, Iya, diam di ke gadget. 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 Di rumah paling ya main gadget. Iya. Gitu. Mungkin mudah-mudahan di tahun inilah cepat Iya. berlalu gitu ya. Iya. Tahu nanti. Bukan ya pengennya tahun ini gitu. Oh, iya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan perihal seputar YouTube lah. Boleh. Nah, kan Tete ini kan Konten di kreator. konten kreator juga ya. Nah, Bisa Dari disebut lah. sejak kapan mungkin udah mendalami mendalami ke YouTuber dengan konsep Make make up. up. ya make up. Oke. Kalau misalnya saya terjun di dunia make up itu memang sudah dari kecil tuh suka make up, Kak. Dari kecil tuh beda, suka make up, suka hal-hal yang berbau-bau make up. Ngacak-ngacak make up mama gitu. Betul. Bedak-bedak di Betul. Acak-acak. Tapi acak-acak. si bakat ini tuh sempat terpendam ketika SMA karena SMA saya di pesantren di Tasik. Oh, SMP enggak? SMA Enggak, SMP SMP enggak, enggak. SMP di sana di Cilabu. Oh, SMA baru Baru pesantren. pesantren. Soalnya kan di SMA kan tuh nggak boleh kita bibir merah sedikit aja itu nggak boleh. Iya. Jadi itu sempat terpendam. Tapi pas keluar dari pesantren, ketika buka-buka gadget lagi, selama 3 tahun jarang gitu ya buka gadget, soalnya kan nggak boleh. Kok tertarik gitu ya kalau misalnya punya konten, punya channel yang memang bisa sharing lah tentang make up gitu ke orang lain. Nah, ketika kuliah mulai deh saya terjun di dunia make up. Awalnya sih ngonten di IG doang, durasi waktunya yang memang 1 menit. Jadi kayak make up transformation. Oh, ya. Kayak tutorial yang kayak gitu. Dan dari situ deh berangkatnya. Sekarang agak ditekunin, mulai diupload di Instagram, di YouTube, dan juga di TikTok. Mungkin ya kalau yang lagi. Mungkin di make up juga Teteh punya proyekan gitu ya, seperti Nah, jadi di luar itu wedding selain wedding gitu. Ya mungkin lebih ke wedding mungkin. Oh ya. Betul, lebih ke wedding sih.
saya juga open gitu ya buat orang-orang yang mau make up. Tapi Belajar. Banyak, lumayan. Bukan lumayan lagi sih, memang apalagi musim nikahan tuh. Iya. Oh, Waduh, iya. banyak Lagi banget. musim kawin. Ya berarti nanti bisa lah ya. Bisa nikmati. Harga Saya- loh. Negosiasi ya, negosiasi. Nanti kontaknya si tetehnya. Nantilah ada kontaknya. Nah, ini Dicantumin. apa yang menjadi motivasi Teteh menjadi YouTuber dengan konsep ini gitu kan? Yang mendorong Teteh gitu lah. Betul. Sebetulnya tidak ada tidak ada mindset untuk awalnya gitu. Tidak ada mindset untuk mendapatkan pundi-pundi juga sih ya. Saya ingin menjadi diri sendiri sebetulnya. Saya suka make up dan ingin mengeksplor itu ke dalam konten. Seperti itu awalnya motivasinya. Tapi kesini-sini kenapa saya nggak bisa ngemanfaatin hobi ini jadi sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Jadi selain siaran, saya juga pengen lah di waktu senggang bikin konten yang bisa ngasilin lewat endorsement atau misalnya lewat nanti kedepannya mungkin ya kalau misalnya lebih berkembang bisa misalnya di YouTube jadi uang juga gitu ya. Kenapa enggak? Dan sekarang kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi ya betul, masuk betul kue sekali. gitu. Oh, jadi awalnya mungkin karena ketertarikan dengan Nah, makeover itu betul. ya, make up gitu kan. Yang tadinya awalnya ngacak-ngacak gitu. Sekarang sudah menjadi profesional lah ya. Dari awalnya yang ya berdasarkan mungkin ya dari awal juga nggak mungkin langsung bisa melesat gitu Betul kan. lah. Tapi Berdasarkan ada progres juga. pengalaman. Oh ini susah nih wajahnya gitu. Iya, biasanya sih ada kayak gitu. Iya Ya, banget, benar. sering banget. Tipe-tipenya Ada yang gitu. wajahnya bulat kan, ada yang wajahnya lencop, terus ada memang yang teksturnya itu sulit untuk aku jangkau gitu ya kan, memang dari nol banget tuh belajar. Tapi seiring dengan berjalannya waktu justru itu jadi pengalaman dan kita jadi makin tahu oh tipsnya kalau misalnya wajahnya bulat nih gini nih. Kalau misalnya wajahnya lencop ya gini nih tekniknya gitu. Oh, Jadi tapi beda-beda ini ya. Beda-beda. Kalau cowok juga di make over juga. Kalau Make cowok up juga. jarang sih kalau cowok dewasa ya. Tapi kalau misalnya anak sunatan tuh di Garut memang masih musim si anak cowok tuh menggunakan yang kayak sipat di bawah, Oh, iya. terus yang pakai lips aja biar Oh, merah. Jadi kalau pengantin nih, kalau misalkan pengantin cowoknya itu jarang atau Jarang sih, jarang. kecuali kalau memang Kalau ada permintaan. agak numpang gitu. Lupa. Ya Allah, agak numpang sih jarang sama si kalau cowok. kalau contohnya pengantinnya ini mau di back over nggak? Bakal di lebih keduco. Kalau cowok sih lebih ke tata rambut sih Tata sebetulnya ya. rambut, betul Tata betul. rambut. Yang lebih utama mungkin itu. Betul, Yang dari tata rambut. kalau untuk masalah muka mah nggak apa-apa. Iyalah, kan Kalau nanti jelek juga ya kalau misalnya wajahnya putih Oh, nanti iya. di sini nggak geleng. What is the meaning of geleng? Ya Allah, maaf ya aku orang Garut. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Ya kita Kan campur emang aja. harus sunnah harus dilestarikan juga. Betul. Nah itu kalau kalau cowok misalkan ada juga yang gak pengen di make up gitu. Ya. Sejauh ada. ini belum pernah. Oh, sih. belum ada. Belum pernah ada Oh. cowok yang ngotot dia pengen pakai make up sih sebetulnya. Teteh mah lebih ke Ceweknya. Ceweknya. gitu ya. Tapi enggak kalau make up enggak sama bajunya gitu enggak. Enggak Cuman sih. make up aja. Soalnya kebetulan saya juga nempel di sepupu. Sepupu memang WO yang profesional Ah. gitu. Jadi paling kalau misalnya masalah dekorasi sama baju yang kayak gitu tuh dari dia. Oh, tapi belajar make up atau sekolah make up atau gimana? Enggak sama sekali. Ini tuh otodidak. Kak. Otodidak. Oh. Lebih ke otodidak. Saya sih lebih gini dari dulu tuh lebih sering nonton ke influencer YouTuber yang emang udah aku rasa cocok nih genrenya sama aku kayaknya sama ditonton. Terus kalau misalnya udah praktekin di wajah gitu langsung. Saya pernah ngalamin alis kayak cincang tuh yang kotak. Sampai bisa segininya tuh. Aduh luar biasa banget. Oh itu Tapi- yang kayak orang Jepang gitu. Iya. Itu lebih ke kalau make up kayak gitu lebih ke untuk main apa namanya kayak drama kolosal atau gimana? Enggak, Make itu up juga make up wedding juga ada ya? Ada. Oh lagi Iya. musim kan? Iya sekarang? emang Yang- musim. Oh Nukaria lah gitu. Iya. Bukan, Nah. ini alis. Oh halis. Emang gimana lihat gitu ya sepanjang jalan orang gitu. Oh, ada yang bulat gini yang gitu. kayak Oh, iya. kan lagi ngetren-ngetrennya itu pas sini Sasabian kalau nggak Betul. salah.
Itu Jadi banyak. disebutnya tuh makeup panas dingin Kak. Oh. Jadi Make up panas bawah dingin. matanya tuh merah, Panas tiris. Kering. Iya, panas tiris. Si bibirnya tuh agak pucat warnanya. Jadi itu emang di konsep makeup panas. Itu namanya panas dingin gitu ya. Berarti Jadi kayak makeup orang yang meriang gitu. dispenser gitu ya. Ada make up kepala pusing kepala. Ih, buat kalian ya yang udah lihat gitu ya channel, emang justru aku tuh Kak kadang out of point juga, keluar dari makeup yang semestinya. Kadang aku pakai makeup art juga. Jadi suka ngelukis di wajah gitu konsepnya, misalnya gambar-gambar Kayak gitu. bikin Ngelukis kartun gitu. Mozaik kayak di wajah gitu. Iya, Apa sih namanya? Kayak yang di tangan gitu bukan? Iya, emang ada khusus sih namanya makeup art. Jadi Makeup art, kayak sekotak alat makeup yang memang warna-warna on point banget warnanya. Terus emang itu tuh diperuntukkan untuk ngelukis aja di wajah gitu. Buat konsep makeup. Oh gitu. Soalnya pengen agak nyeleneh aja gitu ya, biar punya biar ciri unik-unik ya, ciri khas tersendiri gitu kan. Ada pengalaman yang unik ketika makeup. Iya. Apa ya? Mungkin pas lagi gitu ketebalan atau gimana. Pas lagi ngebedakin gitu kan. Nggak ada ya? Kalau yang unik ada. Sejauh ini belum. Atau ada maksudnya unik tuh bawel gitu customernya. Teh kok gini atau Nah, kalau itu mah banyak. Oh banyak. Jarang sih yang komplain kok ini gini gitu, jarang sih, tapi banyak banget orang yang memang sebelum di make up dia tuh teh aku pengen gini, teh aku pengen gitu. Otomatis kalau misalnya customernya kayak gitu, kita nggak bisa totalitas dalam ngaplikasiinnya dong. Kita misalnya dia pengen konsepnya gitu, padahal kan kita konsepnya gini gitu kan. Jadi nantinya nggak maksimal. Ibaratkan menyesuaikan dengan wajahnya si gitu. customer itu ya. Teteh itu menyesuaikan apa yang dimau customer, apa customer tuh harus kayak gini sama saya. Kalau misalnya customer ada permintaan dan itu bakalan cocok di wajah dia, aku pasti nurutin. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya nanti paling dikasih saran lagi, teh kalau misalnya pengen gini nanti kelihatannya bakal gini. Oh gitu. Kirain tuh misalkan ke customernya tuh pengen kayak gini, ya udah nurut. Enggak lah, pastilah disesuaikan dengan pengetahuan kita juga sih. Kembali lagi ke radio laptop lagi. Kembali lagi ke radio lagi ini kan. Beda acara ya? Maksudnya pembahasan tentang radio gitu kan. Iya, siap. Kembali lagi ke laptop. Untuk menjadi penyiar radio itu gak gampang gitu ya. Betul. Harus bisa menjaga public speakingnya gitu nah, kan. Mungkin punya tips lah untuk teman-teman yang ingin menjadi, ya ada cita-cita ingin menjadi penyiar radio atau host juga menjadi host juga, pembawa acara ulang tahun gitu kan. Itu ya mantap. Atau hajatan sunatan hajatan di kampung, mungkin bisa diceritain sedikit. Ada tipsnya mungkin untuk menjaga public speakingnya gitu. Kalau untuk menjaga public speaking ya, sebetulnya segalanya itu diawali dari kemauan. Kita nggak apa-apa ya, belum profesional, nggak punya suara perut yang bagus gitu misalnya, nggak punya penampilan yang memang kayak MC gimana gitu ya, penampilan yang good looking gitu ya, gitu nggak kayak Raffi Ahmad gitu ya. Sebetulnya ketika kalian mau belajar dan terus, justru pengalaman itu yang akan membuat kita semakin profesional. Dan sebetulnya ketika kita gimana nih caranya nge-MC dangdut, apa nge-MC ulang tahun, apa jadi penyiar radio, gimana cara ngebedainnya? Sebetulnya nggak ada yang beda sih ya. Mau dimanapun kita konteksnya, kita tetap berbicara di depan umum, walaupun sekalipun penyiar radio kan audiens nggak ada di depan kita ya. Tapi tips aku, ketika siaran radio pun anggap bahwa si audiens tuh berada di depan kita. Kita harus bisa ngejaga diksi kita, pemilihan kata kita jangan sampai menyinggung audiens kan. Betul. Terus jangan sampai kita tuh banyak ngomong tapi nggak ada esensi gitu yang bisa didapetin sama si audiens gitu aja mungkin. Gitu. Tapi dan satu sih kuncinya percaya diri. Kalau percaya diri kita ya udah. Ini kan kalau misalkan adalah mungkin rasa, ibaratkan kalau bahasa Sundanya grogi bahasa Sundanya mah gempernya terutama Indonesia. Ya grogi lah untuk menghilangkan rasa itu seperti
apa teh tipsnya Ya, gitu menghilangkan rasa grogi, gugup atau gimana Gugup di depan biar percaya diri. di depan audiens banyak gitu kan. Kalau untuk berbicara mengenai grogi, semua orang kan normal ya. Grogi itu pasti ada. Mau Bapak Presiden sekalipun ketika dia harus berhadapan dengan masyarakatnya ya tetap grogi. Tapi yang membedakan itu adalah gimana cara kita mengatasinya. Kalau aku sendiri, pertama, kalau misalnya ketika kita akan ada di suatu acara, kita harus yakin kita bisa masuk di acara itu. Dalam artian, kita ketika nanti membawakan acara, kita udah tahu konsep acaranya dong. Terus kita udah tahu sasaran kita tuh seperti apa. Kita berarti ngomong arahnya harus kemana nih. Nah, kalau misalnya kita udah menguasai apa yang harus kita katakan nanti, itu pasti deh grogi itu bakalan keatasin kalau menurut aku ya. Kalau masalah gemeteran, keringetan, kalian yang suka kayak gitu ya. Terus aku juga keringetan. Iya. Sama nih. Grogi. Nggak tahu panas. Panas dingin make up. Itu pasti terus ada gitu ya yang sebagian orang yang memang cara ngatasin grogi katanya harus megang satu barang nih, ada kan ya. Betul. Oh ini punya barang. Tips masing-masing. Ada yang pegang saku celana, ada yang dimasukin gini. Ada yang di masukin batu biar enggak. Padahal Ribeting, namanya ribeting. Ribeting ya. Kayak grogi. Enggak, ya emang ada sih. Oh ada. Emang beda-beda sih. Beda-beda gitu kan caranya gitu. Ada yang liatin atas aja terus gitu. Tapi kan kalau liatin atas terus enggak etis juga gitu. Iya kan. betul. Lihat atas terus atau bawah. Audiens nah gitu itu kan. Kuasain aja audiens. Ketika audiensnya berada di ujung sana dan ujung sana, ya udah kita berarti interaktif aja. Tapi sepengetahuan saya sih dari untuk menjadi host itu lebih yang lebih menarik itu dari seorang perempuan gitu, tergantung pembawaannya mungkin ya. Tergantung lah pasti. Tergantung ya. Kalau misalkan, buktinya yang tapi di Garut aja misalnya yang viral tuh MC wedding kan cowok. Cowok ya. Oh yang lagi viral. Gitu. Yang bertetangga gitu ya. Yang bertulang lunak. Bukan, ada tetangga. Oh ada. Ada punya channel juga. Oh saya nggak tahu sih. Tetangga sebelah gitu. Saya baru ya. Oh gitu. Mungkin kembali lagi ke YouTube nih teh ya. Oke. Bolak balik sih. Ada beberapa konten dari channel Teteh ini ya, Teh Rifa yang menarik lah. Mungkin masing-masing memiliki filosofi, boleh diceritain dong filosofinya mengenai apa gitu kan. Kalau untuk konsep dari YouTube ini tuh kan emang baru seumur jagung ya, emang baru kemarin-kemarin banget. Ya. Dan Iya benar. Terus dan aku sih pengennya konsep makeup yang ada di konten YouTube aku tuh emang berbeda dari yang lain. Pengennya kan yang lain cuman sebatas tutorial atau nge-review barang. Ini bagus nih buat kalian, aku rekomendasiin kan banyak kan ada gitu. yang lagi viral. Apa? Itu yang nge-review barang. Itu nggak tahu. Nggak tahu ya Alex. Berarti aku kudet ya. Makanya lihat di Twitter aja. Siap. Nanti di OTW lah. Ya lanjut. Pengennya sih ngusung konsep kayak challenge makeup gitu deh. Pokoknya challenge yang memang bikin kita tuh bukan cuma bisa nge-makeup aja, tapi misalnya masang alis dalam waktu 5 detik misalnya. Waduh, itu kan susah banget. Betul. Terus misalnya make upan sambil hujan-hujanan, kan gak akan pernah keaplikasiin kan? Betul. Ya, nah, bener. pengennya sih kayak gitu. Jadi ada hiburan. Jadi kalau di Indonesia itu lebih ke yang aneh-aneh tapi bisa memberikan edukasi juga gitu kan. Jadi ibaratkan apa namanya? Aduh. waktu barusan. Memberikan pelajaran lah ibaratkan gitu ya, edukasi juga gitu kan. Nah, sama make upnya itu di challenge-nya itu biasanya di rumah apa gimana? Di rumah. Itu para make up semua dikumpulin atau gimana? Make upnya gitu maksudnya. Iya betul. Pastilah sebetulnya kalau misalnya berbicara mengenai sebesar apa sih yang aku udah keluarkan selama ini gitu ya di konten aku, sebetulnya itu tidak itu Kak lumayan juga sih.
Soalnya ketika sekali konten aja, satu kali kita yang aplikasiin ke wajah itu tuh udah lumayan. Apalagi kalau misalnya kan yang mau dipasang ke wajah tuh emang brand-brand makeupnya yang pastinya yang kita pengennya yang aman lah buat wajah kita gitu ya. Dan itu tuh nggak lumayan juga sih harganya gitu. Gitu. Jadi paling murah itu berapa? Yang aku punya paling murah. Ya, yang paling murah itu ada yang harganya cuman 13.000. Itu 13.000. concealer guys, kalau kalian tahu. 13.000. 13 juta. 13.000 yang paling Oh, murah. paling murah. Iya, paham gue kalau 13. yang paling murah. Oh, yang paling murah. Yang paling mahal? Yang paling mahal. Yang paling mahal Yang udah punya. yang punya ya. Yeah. Ini mah kalau kata kalian mungkin masih Middle ya. murah, masih Yeah. middle sih. Ada yang sampai 300. 300.000. Itu tuh satu makeup kecil. Paling buat apa gitu? Ada Kecil ya. 300. Itu yang paling mahal. Mahal dari per make upan itu. Itu Tapi cuma mungkin ada yang make-upnya lebih aja. make-upnya. Tapi kalau misalnya peralatan kayak kan kalau beauty vlogger itu butuh ring light, butuh softbox mungkin ya. Itu kan harganya ya lumayan. Kalau untuk yang glowing kayak gitu gimana? Sama. Skincare. Oh, itu lebih ke skincare ya? Iya. Bukan dari Kalau- make up. Bukan. Itu Kalau skincare. make up mah cuman sehari tahun. Oh, Nah, jadi membantu gitu ya, Betul. membantu. Kalau Bisa. skincare itu memang yang pagi, siang, malam dipakai Nah. sama cewek-cewek buat glowing itu skincare Glowing. namanya. Oh. Ya gitu. Perawatan sebelum bobo gitu. Perawatan. Sebangun tidur itu Benar-benar. skincare. Nah, boleh dicoba. Biar Barang. glowing ya. Nah, betul. Ya udah. Coba kan, siapa tahu gitu Ya kan, udah, biar udah. glowing. Bagaimana cara mempromosikan gitu kan dari channel Teteh sendiri Ya. untuk menarik banyak penonton ke Oke. channel Teteh? Kalau pengalaman selama ini gitu ya, sering juga baca-baca gitu ya di artikel gimana sih caranya buat ningkatin followers. Yang pertama sih lebih ngoptimalin isi kontennya dulu sih kalau saya ya. Bisa mungkin pengen menarik lah biar orang lain tuh betul. terpanggil secara secara langsung, mereka nggak usah follow dong, hey like dong, nggak gitu gitu jangan ya. karena keterpaksaan Nah gitu itu ya. betul sekali, harus sukarela gitu ya. Nah, itu. benar. Yang pertama itu. Yang kedua, sebisa mungkin ya selalu di-share lah. Kalau misalnya saya ngupload video baru di YouTube, di-share-nya ya di Instagramnya, di TikToknya, di Facebooknya. Jadi orang-orang yang memang sebelumnya hanya gabung di Facebook aku aja nih, bisa gabung ke YouTube-nya, bisa gabung ke Instagramnya, bisa gabung ke TikToknya. Itu sih sebetulnya lebih ke ya dikasih tahu aja nih ada video baru, boleh ditonton ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak memaksakan seseorang untuk selalu tertuju kepada Teteh. Nah, Betul. gitu. Dan ini tuh suka greget tuh, suka banyak orang banget ya, kok kamu bisa sih kayak gini, mulai dari mana? Sebetulnya nggak perlu biaya yang mahal, nggak perlu waktu yang banyak. Kalau misalnya kalian ada kemauan, Nah, Langsung aja. gas ke gimana ada kesannya kemauan. mah gimana engke ya. Nah. oke Ada gitu pepatah kata orang sana tuh ya, ada tuh salah satu sepuh gitu ya kalau di sana. kokolot ya. Betul. Kalau kalian mau ke suatu tempat, terus nemu ada bus katanya, ada bis. Dan bis itu penuh, gak apa-apa naik aja dulu, kajen nangkel istilah namanya. Dan betul. nanti juga akan ada yang turun, kita bakalan kebagian kursi. Nah gitu. Kalau misalnya kita nunggu bus yang kosong mau sampai Nah kapan? betul, Ya, saya maksudnya- sering kayak gitu. Oh, gitu. Bener-bener ini kalau kejadian waktu ke Bandung kita berangkat kerja, saya emang nggak nunggu yang kosong karena kan takutnya kesialan. Jadi nangkel ya. Iya. Nanti juga kan ada kursi kan Nah, yang turun itu. kan ya. Katanya lumayan kalau misalkan- misalnya kalian nunggu kesempatan yang gede gitu, kalian mau itu ya mau sampai kapan? Betul, Lebih betul. baik 4-4 tuh istilah namanya yang ada. sedek gitu Nah, ya. gitu. kan. Kita gunakan aja barang seadanya, tapi kita mulai berkembang. Karena Nah. mau dimulai kapan lah, kalau misalnya tetap berpikiran pengen perfect gitu ya. Nah betul. Jadi jangan harus menunggu-nunggu lah Nah, gitu kan. itu. Selagi kita punya waktu banyak, waktu luang, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Betul. Ini demi kita diri sendiri lah gitu ya. Iya. Demi diri sendiri gitu kan. Tapi kan kalau di YouTube itu kan banyak persaingan nih. Betul. Terutama ya banyak hal sih di make up juga banyak. Banyak persaingan. Nah, buat cara menghadapinya itu kayak gimana? Oke. Nah, mungkin ada untuk sana ini mungkin adalah ada haters atau apa gitu kan Pastilah. biasanya Iya. yang sirik gitu kan. Nah, sama- cara menanggapinya. Oh, itu si acara sebelah
make upnya kayak gini, aku mah pengen kayak gini gitu. Jadi Kalau gimana? Enggak. Caranya gimana? Caranya tuh bangun supaya aku tuh punya karakter make upnya. Jadi make up aku mah gini, harus beda dari yang lain gitu. Oh, jadi enggak mencontek dari yang lain enggak? Enggak sih. Oh, bukan plagiat tuh ya. Bukan. Tapi kalau misalnya mereka punya teknik yang bagus nih, tekniknya dari segi teknik itu pasti saya niru. Oh, kalau Tapi tekniknya. Kalau misalnya si looknya itu diusahakan harus beda dari yang lain soalnya biar punya karakter juga. Jadi orang tuh gini, oh ini make upnya gini, oh ini mah make up si Anu. Jadi gitu tuh pengennya ini punya karakter sendiri dan ciri khas sendiri gitu ya. Betul sekali. Apalagi kan kalau misalnya di YouTube ya, kalau misalnya berbicara mengenai konten gitu ya, ini mah di luar persaingan bisnis, wedding. Iya. Kalau di konten YouTube ini mah. Iya betul. Konten. Iya. Sama podcast suka-suka saingan enggak? Enggak lah. Kita teman ya. Iya, teman. Tapi di belakang enggak tahu. Ya mudah-mudahan kita jadi teman. Iya. Betul. Kita namanya persaingan wajar gitu. Iyalah pasti. Ya enggak apa-apa, persaingan sehat. Kita kan harus yang menonjolkan yang terbaik gitu kan dari masing-masing konten gitu. Betul. Kalau misalnya di konten tentang make up, pengennya sih ngeedukasi make up yang memang jarang sama orang lain tuh dikasih informasinya ke audiensnya. Jadi kalau misalnya orang lain tuh, guys ini nih cara bikin eyeliner buat pemula gini. Kalau aku sih pengennya ngerekomendasi ini produk yang worth it, yang murah, yang bisa kalian beli nih buat para pelajar gimana. Terus yang atau misalnya make up yang memang kan kalau misalnya di Garut kan belum ada ya toko-toko yang ngejual brand-brand yang kayak luar gitu, jarang banget. Dan aku tuh pengen ngerekomendasiin belinya di sini, mereknya ini, harganya segini. Kalian bisa cari di ini gitu. Jadi para ciwi-ciwi guys. sama anak yang suka make up nanti pantengin aja konten kreatornya atau YouTube-nya Rifa ya. Ini sama apa sih nama kontennya? Nama kontennya Rifa Fauzia. Pakai F. Pakai FZ. F. Oh, F. Tadi saya juga cari pakai V malah bukan gitu. Oh, berarti pasti ditanya lagi pakai F. Bukan. Bukan V. Rifa spasi Fauzia. Pakai Z Fauzia. Itu penting aja di sana. Sama ada IG-nya ada Instagramnya di @rifauzia15. @rifauzia15. Itu di semua. V-nya satu jadi kan @rifauzia. Jadi kan biar jadi langsung digabung gitu, digabung aja. Digabung Rifauzia 15. Sama ada Twitternya Rifa Fauzia. Sama. Terus kalau untuk TikTok mungkin kan penggemar TikTok, bolehlah jadi rekomendasi. Rifa Fauzia H_. Rifa Fauzia H_. Jadi H-nya 2 di ujung. Di ujungnya hanya 2 Anda pakai underscore. Itu untuk yang di TikTok. Nanti kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perihal make up, betul, atau nanya-nanya perihal wedding gitu ya. Perihal wedding bisa langsung ke Teh Rifa langsung ya. Betul sekali. Nanti minta kontaknya di sana aja deh. Bisa langsung hubungi aja lah ya. Hubungi aja. Kalau di sini mah jangan. Nanti ada banyak yang. Nanti banyak ya. Sama yang terakhir nih, harapannya buat para YouTuber Indonesia atau Garut lah. Khususnya di Garut buat konten make up harapannya mungkin apa? Dari Teh Rifa harapannya untuk aku pribadi apa gimana nih? Ya untuk pribadi sama semua. Untuk pribadi sih sebetulnya mudah-mudahan nanti channel aku berkembang ya Kak. Amin. Berkembang dan bisa mengedukasi kalian khususnya cewek-cewek yang memang pengen banget dapat banyak inspirasi dari make up, pengen nyari tahu secara otodidak gitu ya gimana cara ngeaplikasiin make upnya. Betul. Pengen tahu informasi-informasi tentang make up juga mudah-mudahan bisa nanti bisa terus pantengin channel aku. Untuk selanjutnya juga
bagi kalian yang mau mulai atau misalnya yang pemula gitu ya, sama aku juga pemula gitu. Betul, Iya, betul. gak apa-apa beginner. Tetap semangat, tidak ada yang tidak mungkin. Kita sekarang nonton siapa tahu nanti kita yang banyak ditonton. Gitu ya. Makanya jangan takut memulai, jangan takut gak ada modal, segalanya juga lebih baik gini. Alat seadanya tapi kita bisa mengoptimalkan daripada alatnya banyak tapi kita belum bisa memanfaatkannya. Jadi kalau misalkan nggak ada alat atau bahan, kita pergi ke temen yang udah punya. Boleh. Iya. Pinjam. Maksudnya jangan sama gitu kan. Ya maksudnya kalau misalnya udah ada uang ya ganti. Iya betul. Nah gitu lebih baik kerjasama betul. Kerjasama. Jadi join. Kalau misalkan temen yang nggak ada, ya ke tetangga atau ke mall juga, ke tukang kamera ada kan, gitu. Ada kan di mana sih toko kayak gitu kan ada sewa, bukan sewa sih apa namanya? Tester. Nah kalian bisa loh bikin bisa konten kan, ya? Tester, iya pakai aja make up semuanya satu-satu dicobain tuh. Betul kan itu bisa jadi ya satu konten. Ya banyak kan tester yang kayak lipstick ada testernya kan. Ada. Terus sih sebetulnya harapan pengen juga punya konten yang nge-expose orang-orang yang pinggiran Kak. Kayak orang-orang yang misalnya ada seorang bapak yang emang udah tua tapi dia masih kerja gitu semangat. Nggak kayak orang-orang ada yang masih muda tapi minta-minta misalnya. Nah pengen banget nge-expose orang-orang kayak gitu biar jadi inspirasi nih. Betul sih, nanti mungkin kedepannya juga kita mungkin bisa kerjasama bareng yang bisa membahas tentang yang Teteh tadi bilang gitu kan. Bisa banget. Gitu ya. Luar biasa. Paling kita juga udah berapa menit sih? Udah 40 jam ya. 40 jam lebih lama. Tetehnya juga lagi ada kesibukan juga. Terima kasih banyak udah kasih banyak Teh udah menyempatkan waktu menjadi narasumber di PSK Suka-Suka R Official. Betul. Jadi kita langsung tutup aja mungkin ya. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga sehat selalu. Dan dilancarkan segala urusannya mungkin ya. Sama kontennya semoga udah monetisasi belum. Baru mungkin ya baru nyoba. Makanya semangat ya guys. Semangat berkarya gitu kan. Monetisasi juga. Amin. Dan kita juga. Mudah-mudahan. Ini dulu deh. Ya, amin. Kita saling support aja ya. Betul, saling support aja. Ya udah. Terima kasih, saya Ujang Aspal. Dan saya Jajang Linggis. Saya Ripa Codet. Mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. PSK Podcast Suka-Suka. Dadah.